Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya DRA Masamah MM, dosen Universitas Paliatan Daha Kediri, Fakultas Ilmu Administrasi Bisnis dengan nomor induk dosen nasional 0705016601. Video ini dibuat sebagai sarana penilaian pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pendidikan dan pengajaran. Sebagai seorang dosen, wajib melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, salah satunya adalah di bidang pengajaran. Selama menjadi dosen di Universitas Paliatan Daha Kediri, Fakultas Ilmu Administrasi, saya telah mengampu beberapa mata kuliah. 1. Manajemen keuangan bisnis. 2. Akuntansi biaya. 3. Perpajakan. 4. MSDM. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan secara singkat mata kuliah manajemen keuangan bisnis yang dibagi menjadi 6 bagian. 1. Deskripsi mata kuliah. 2. Capaian pembelajaran. 3. Bahan kajian. 4. Metode pembelajaran. 5. Sistem penilaian. 6. Cuplikan video pengajaran. Semua pernyataan itu pastinya didasarkan pada RPS mata kuliah manajemen keuangan yang telah disusun. Pertama, deskripsi mata kuliah manajemen keuangan bisnis. 1. Mata kuliah manajemen keuangan bisnis wajib diberikan pada mahasiswa di semester ganjil, yaitu semester 5. Mata kuliah manajemen keuangan bisnis ini mempunyai bobot 3 SKS yang direalisasikan dalam bentuk tatap muka 1 kali dalam seminggu, 16 kali dalam 1 semester, sudah termasuk UTS dan UAS. Mata kuliah manajemen keuangan bisnis menjelaskan tentang 1. Fungsi dan tujuan perusahaan. 2. Konsep pasar dan sifat laporan keuangan. 3. Konsep rasio keuangan. 4. Konsep peramalan dan perencanaan keuangan. 5. Titik impas atau break even point. 6. Manajemen piutang dan persediaan. 7. Modal kerja. 8. Risiko dalam investasi. 2. Capaian pembelajaran. Setiap prodi pastinya mempunyai capaian pembelajaran lulusan yang merupakan kompetensi diharapkan oleh setiap alumni ketika mereka lulus. CPL ini diturunkan kepada setiap mata kuliah yang disingkat CPMK. CPMK dari mata kuliah manajemen keuangan bisnis ini dibagi menjadi 8, di antaranya 1. Mahasiswa mampu memahami fungsi dan tujuan perusahaan. 2. Mahasiswa mampu memahami konsep pasar dan lingkungan dan sifat laporan keuangan. 3. Mahasiswa mampu menghitung rasio keuangan. 4. Mahasiswa mampu memahami peramalan dan perencanaan keuangan. 5. Mahasiswa mampu menghitung titik impas atau break even point. 6. Mahasiswa mampu memahami manajemen piutang dan persediaan. 7. Mahasiswa mampu memahami modal kerja. 8. Mahasiswa mampu mempelajari risiko dalam investasi. Selanjutnya, dari CPNK tersebut didapatkan di dalam bahan kajian atau materi yang terdapat di mata kuliah manajemen keuangan bisnis adalah 1. Fungsi dan tujuan perusahaan. 2. Definisi dan konsep dasar badan usaha perusahaan. 3. Konsep pasar keuangan. 4. Analisis laporan keuangan. 5. Sifat laporan keuangan. 6. Perbedaan konsep rasio keuangan. 7. Konsep peramalan dan perencanaan keuangan. 8. Pentingnya titik impas. 9. Pentingnya konsep manajemen kas dan surat berharga. 10. Pentingnya manajemen piutang dan persediaan.
11. Pentingnya modal kerja. Yang 12. Risiko dalam investasi. Kelima, metode pembelajaran. Metode yang saya gunakan: 1. Deskripsi, 2. Interaksi, 3. Evaluasi. Dari ketiga metode tersebut diharapkan mahasiswa lebih aktif, lebih kreatif, dan berpikir secara kritis. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah Manajemen Keuangan Bisnis: 1. Irham Fahmi dengan judul Pengantar Manajemen Keuangan. Referensi yang kedua yaitu Sulaiman Rahman Nidar dengan judul buku Manajemen Keuangan Perusahaan Modern. Selanjutnya saya akan menjelaskan komponen sistem penilaian. Sistem penilaian yang saya lakukan: 1. Kehadiran 20%, tugas 15%, UTS 30%, UAS 35%. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan video pengajaran. Silakan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita membahas masalah depresiasi atau biaya penyusutan dengan berbagai metode. Di dalam metode depresiasi ada 3. 1. Yaitu metode garis lurus. Yang kedua, metode saldo menurun ganda. Yang ketiga, jumlah digit tahun. Saya lanjutkan ke contoh soal. Nah, di sini perusahaan Ksatria membeli sebuah mesin seharga 27.000 dengan umur ekonomis 5 tahun dan mempunyai nilai residu sebesar Rp2.000. Dari data tersebut diminta menghitung besarnya biaya depresiasi dengan ketiga metode tersebut, yaitu metode garis lurus, metode saldo menurun ganda, dan metode jumlah digit tahun. Kita bahas yang pertama, yaitu dengan metode garis lurus. Metode garis lurus yaitu nilai harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi jumlah umur ekonomis. Di dalam contoh soal, harga perolehannya 27.000 dikurangi nilai residu 2.000 dibagi umur ekonomisnya laki-laki yaitu 5 tahun. Jadi 27.000 dikurangi 2.000 dibagi 5 tahun. Per tahunnya hasilnya ketemu Rp5.000 itu per tahun dengan metode garis lurus. Sebelum saya lanjutkan ke metode berikutnya, ada pertanyaan? Cukup? Kalau sudah cukup, saya lanjutkan ke metode yang kedua, yaitu metode saldo menurun ganda. Di dalam saldo menurun ganda ini, itu 2 kalinya dari metode garis lurus. Dari metode garis lurus tadi karena 5 tahun, itu per tahunnya sama dengan ketemu 1/5. Karena 5 tahun ya. Karena 2 kalinya, maka ketemu 2/5. Atau langsung 2/5 ini dijadikan persen, itu bisa. Kira-kira 2/5 itu ketemu berapa persen? Ketemu 40%. Jadi garis lurus tadi 1/5 itu sama dengan 20%. Maka dengan metode saldo menurun ganda ketemu 40%. Jadi nanti bisa pakai ini, kita depresiasi 27.000 kali 2 dibagi 5, atau langsung 27 kali 40%. Monggo yang lebih mudah yang mana? Yang penting kita sudah paham bahwa saldo menurun ganda itu 2 kalinya dari metode garis lurus. Tahun yang pertama 27.000 kali
27.000 kali 40%, hasilnya sama, 10.800. Bisa dicoba apakah betul bahwa kedua metode tersebut akan menghasilkan nilai jumlah depresiasi yang sama. Kita coba dulu. Sudah, hasilnya sama? Sama. Kemudian tahun kedua juga sama. Langsung dikalikan 40 bisa, dikalikan 2 dibagi 5 bisa. Itu tahun kedua, kemudian tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima. Kemudian jumlah depresiasi yaitu sebesar 25.000. Ini jumlah depresiasi ini 10.800 ditambah 6, 480 ditambah 3, itu dijumlah ke bawah ketemu 25.000 rupiah. Sudah sama? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah sama, saya lanjutkan ke metode berikutnya. Sebelum saya lanjutkan ke metode berikutnya, apakah ada yang bertanya? Sudah cukup jelas? Kemudian metode yang ketiga yaitu jumlah digit tahun. Metode yang ketiga ini ada rumus 1, yaitu dari umur ekonomisnya. Misalnya 6 tahun, bisa 6 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1. Di contoh soal ini umur ekonomisnya 5 tahun. 5 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 1. Akhirnya ketemu 15. Rumus kedua yaitu N kali kurung buka N ditambah 1, itu rumus kurung tutup dibagi 2. 5 kali 6 sama dengan 30 dibagi 2 sama dengan 15. Silakan pakai yang mana? Boleh pakai rumus 1, boleh pakai rumus 2. Ya, yang 2 itu bagi 2 itu 2-nya sudah rumus. Sudah rumus 2 plus 1-nya juga sudah rumus. Tinggal nanti N-nya saja tergantung umur ekonomisnya. Jadi 1 dan 2 itu sudah rumus. Nanti tinggal ganti N-nya, misalnya umurnya 8 tahun, berarti ganti angka 8. Tergantung umur ekonomisnya suatu aktifan. Kemudian kalau sudah kita hitung, yaitu tahun pertama, tingkat depresiasinya 5 dibagi 15. Jadi umur ekonomisnya yang paling terakhir 5 tahun. Kemudian nanti umur 4, kemudian 3, 2, dan 1 dibagi 15. Nilai depresiasinya 25. Kemudian hasil tahun pertama yaitu ketemu 8,333. Nanti kalau sudah tahun kedua, ketiga, keempat, kelima itu dijumlah. Jumlahnya depresiasi yaitu 25.000. Bisa dicek apakah jumlah tersebut sudah betul 25 atau masih ada yang salah. Sudah, Bu? Sudah. Dari ketiga metode tersebut, apakah masih ada yang belum jelas? Karena ini nanti kan bisa misalnya ada sebagai usaha, punya usaha, misalnya usaha apa? Misalnya usaha mebel, kita punya mesinnya nanti diperkirakan umur ekonomisnya berapa. Nah itu terserah nanti umurnya yang menentukan itu kira-kira. Misalnya mesinnya kok kualitasnya bagus, bisa 10 tahun, bisa 15 tahun, dan sebagainya. Ini sudah selesai ketiga metode tersebut, dan alhamdulillah semuanya sudah jelas
ada yang bertanya, silakan. Saya. Ya, silakan. Mungkin dari ketiga metode ini yang sering digunakan oleh perusahaan itu metode yang mana? Ya, terima kasih Mbak Yusina. Pertanyaannya, dari ketiga metode tersebut, metode yang mana yang sering digunakan oleh perusahaan? Dari ketiga metode tersebut, yang sering digunakan oleh perusahaan adalah metode garis lurus. Kenapa? Karena sederhana dan mudah dipahami dan setiap tahunnya sama, nilainya sama. Jadi sudah tidak menghitung lagi. Itu. Jadi yang sering digunakan oleh perusahaan itu metode garis lurus. Tapi apakah misalnya perusahaan harus menggunakan metode garis lurus? Tidak. Itu tergantung manajemennya perusahaan pakai metode yang mana. Cuma yang secara umum yang sering digunakan adalah metode garis lurus. Alasannya karena sederhana dan tiap tahunnya sama. Jadi sudah dengan mudah kita membuka. Sudah puas? Silakan yang lain kalau ada yang bertanya. Saya ingin bertanya. Ya. Untuk nilai residu itu siapa yang menentukan? Nah, untuk nilai residu itu yang menentukan adalah pihak manajemen perusahaan. Tentunya pasti dibantu oleh bagian keuangan, bagian akuntansi, dan bagian manajemen aktiva itu. Jadi tidak bisa memutuskan sendiri manajemennya, pasti dibantu. Untuk besarnya nilai residu itu tergantung perkiraan nilai aktiva nanti, kira-kira pada tahun sekian itu nilai jualnya berapa. Itu ya, jadi tidak ada rumus, tidak ada rumus. Jadi yang menentukan adalah pihak manajemen dibantu oleh bagian keuangan, bagian akuntansi, dan bagian manajemen aktiva atau persediaan. Silakan yang lain. Saya juga ingin bertanya. Ya. Biaya depresiasi atau penyusutan akan muncul di laporan keuangan apa saja? Nah, biaya depresiasi atau biaya penyusutan ini akan muncul di laporan keuangan yang mana gitu ya. Yang pertama di laporan laba rugi. Nanti biaya depresiasi itu akan muncul. Jadi setelah penjualan dikurangi HPP itu sama dengan laba total dikurangi biaya depresiasi. Nah, di situ laporan keuangan laba rugi itu belum tentu muncul biaya depresiasi. Tergantung misalnya ada kasusnya atau latihan soalnya itu ada biaya depresiasi apa tidak. Kalau ada di laporan laba rugi itu munculnya setelah laba kotor. Laba kotor dikurangi biaya depresiasi. Kemudian yang kedua itu di arus kas. Di arus kas biaya depresiasi itu akan muncul yaitu di arus kas aktivitas non operasi. Jadi biaya ini nanti akan muncul biaya non operasi karena ini bukan merupakan biaya operasi. Biaya operasi itu kira-kira apa? Ini kan non, kalau depresiasi itu non operasi. Ada yang tahu biaya operasi? Karena ada biaya operasi, ada biaya non operasi. Siapa yang tahu biaya operasi? Ya, Mbak. Monggo, Mbak bisa dulu tidak apa-apa. Ini biaya pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan menjalankan aktivitas sehari-hari. Contohnya? Contohnya mungkin kayak gaji, terus perlengkapan, biaya rumah tangga, sewa, dan lain-lain. Kira-kira biaya bahan baku itu biaya operasi apa tidak? Biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung. Itu kira-kira masuk biaya operasi apa bukan? Gimana? Mas itu kira-kira masuk biaya operasi apa bukan? Biaya bahan baku masuk biaya operasi. Mbak Anita? Biaya tenaga kerja masuk. Nah sekarang yang biaya non operasi, biaya non operasi kira-kira? Kayak kalau ada rugi terus habis itu ada bunga pinjaman kayak Ya, jadi membayar bunga. Ada yang lain? denda atau sanksi Itu biaya non operasi. Nah, nanti di laporan arus kas
biaya-biaya itu mengurangi ya. Itu munculnya di Aluska. Kemudian yang ketiga, muncul biaya depresiasi ini akan muncul di sebuah neraca. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut kenapa muncul di neraca, kira-kira muncul di neraca sisi apa? Ya, silakan. Letaknya munculnya di sisi aset atau aktiva ya. Jadi biaya depresiasi ini ketika muncul di neraca adalah bagian aktiva di bagian aktiva tetap ya. Aktiva tetap itu nanti pasti akan dikurangi akumulasi biaya penyusutan atau biaya depresiasi. Sudah tahu semuanya? Ya, jadi yang ketiga, yang pertama tadi muncul di laporan laba rugi, yang kedua muncul di Aluskas, yang ketiga muncul di neraca. Neraca bagian aktiva, yaitu pasifa aktiva, yaitu di aktiva tetap. Aktiva tetap dikurangi akumulasi biaya penyusutan. Kemudian dari akumulasi biaya penyusutan itu nanti suatu aktiva setiap tahunnya akan berkurang nilai aktivanya. Seandainya suatu aktiva di dalam perusahaan atau yang tertera di neraca itu tidak dikurangi biaya penyusutan itu bagaimana? Seandainya bagaimana? Kira-kira bagaimana? Apa yang mungkin dampaknya ke perusahaan itu? Apakah dia akan rugi? Apakah dia akan seandainya suatu aktiva peralatan yang ada di perusahaan misalnya mesin dan lain sebagainya itu tidak diadakan biaya depresiasi. Kira-kira sebuah perusahaan itu akan itu bukan kalau seumpamanya mesinnya tidak ada biaya depresiasi. Terus habis itu kok mesinnya udah aus itu tidak ada biaya untuk mengganti mesin itu. Ya, betul sekali. Jadi kan biaya depresiasi itu, biaya penyusutan itu sebenarnya perusahaan mengeluarkan apabila biaya penyusutan atau biaya depresiasi itu sebenarnya perusahaan mengeluarkan apa enggak? Maksudnya kas perusahaan itu keluar apa tidak? Tidak, Bu. Tidak ya. Jadi biaya depresiasi itu memang disisihkan. Nanti tujuannya ketika umur ekonomisnya sudah habis, maka biaya untuk mengganti mesin atau aktiva baru itu sudah tersedia. Nah, dari biaya penyusutan itu juga bisa merupakan modal nanti untuk usaha, untuk menambah modal. Karena uang tadi kan disisihkan, kas tidak mengeluarkan yang sebenarnya, tapi di situ dia akan mengurangi, ya, mengurangi, tapi perusahaan tidak mengeluarkan atau kas tidak mengeluarkan, itu cuma disisihkan saja. Karena nanti kalau tidak dihitung atau tidak diperkirakan biaya depresiasi, tadi sudah dijawab oleh Mbak Yusmina bahwa suatu saat ketika umur ekonomisnya sudah habis atau mesin itu sudah tidak berfungsi lagi, kita tidak dapat membeli aktiva yang baru. Uangnya belum tersedia. Misalnya uang perusahaan sudah tersedia, diambilkan dari kas. Seharusnya kas tadi bisa untuk perluasan atau untuk kebutuhan yang lain, akhirnya diambil karena tidak diadakan biaya depresiasi atau biaya penyusutan. Di mana sudah jelas? Mungkin kalau ada pertanyaan lagi silakan. Jadi secara garis besar bahwa biaya depresiasi itu sangat perlu dilakukan oleh sebuah perusahaan, karena tanpa adanya biaya depresiasi maka perusahaan ketika akan membeli sebuah aktiva baru, uang itu belum tersedia atau tidak tersedia, sehingga kalau terpaksa akan mengambil dana atau modal dari seharusnya untuk kebutuhan yang lain. Kemudian metode yang paling sederhana dan mudah diterapkan adalah metode garis lurus. Karena
sebelum saya akhiri, masih ada pertanyaan lagi? Silakan.